السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya ia untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya dia akan digolongkan, dimudahkan jalannya menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk yaitu golongan orang-orang yang senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan jalan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, Ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akan melanjutkan pengajian kita dalam kitab Syairus Salikinnya di halaman 226 pada jilid yang pertama. Pada jilid yang pertama, bahwasannya kita telah menyampaikan di pasal pada menyatakan yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang lalu kita sudah membahaskan yaitu di pasal yang pasal pada menyatakan amalan atau wirid-wirid yang ke-6. Sekarang kita masuk kepada wirid yang ke-7. Pada wirid yang ke-7. Wirid yang ke-6 itu adalah amalan daripada menjelang, yaitu amalan setelah daripada azan, dan di antara yaitu azan dan iqamat. Azan dan iqamat. Maka amalannya yaitu melaksanakan salat sunat qabliyah, dan tidak ada itu namanya daripada salat sunat ba'diyah asar, ya. Jadi disebut dengan daripada salat sunat qabliyah asar, dan tidak ada salat sunat ba'diyah asar. Termasuk juga dengan yaitu salat sunat ba'diyah subuh. Yang ada cuman yaitu qabliyah daripada subuh. Nah, ini amalan yang sama dia. Nah, dari sini kita coba untuk memahami dari amalan-amalan yang kita lakukan di sini. Disebabkan pada amalan yang ke-7 tidak menceritakan, tidak langsung maghrib kayaknya nih. Ya, dia tidak langsung ke maghrib,
Tidak langsung ke amalan maghrib, tapi dia langsung kepada wirid, zikir-zikir. Nah, sebelum ini harus kita pahamin terlebih dahulu daripada yaitu amalan-amalan salat-salat sunat yang sebelum dan sesudahnya. Apa perbedaannya? Perbedaan daripada salat sunatnya, salat sunat yang selama ini yang kita lakukan, jangan sampai kita tidak tahu karena tidak bisa mengerjakan, karena kurang pengetahuan, karena kurang pemahaman di dalam memahamkan satu amalan-amalan yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama melalui daripada hadis-hadis Rasulullah. Nah, di sini kita akan pelan-pelan menyampaikan tentang masalah daripada amalan, perbedaan di antara salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah, dan salat sunat rawatib. Sama tidak? Ba'diyah, qabliyah, sama tidak? Perbedaan salat sunat, salat sunat qabliyah, ba'diyah, dan rawatib. Sama tidak? Kira-kira sama tidak? Yang selama ini yang diamalkan ada, kalau dia qabliyah berarti dia itu sebelum. Kalau dia ba'diyah berarti, kalau rawatib, kalau dia rawatib mengiringin. Jadi qabliyah enggak mengiringi. Ba'diyah enggak mengiringi. Jadi setiap kali ada salat yang 5 waktu, pasti dia itu adalah qabliyah dan pasti dia itu ada ba'diyah. Setiap ada ba'diyah pasti ada qabliyah, pasti ada qabliyah. Sudah saya sampaikan di WA kan? Untuk ditekanan. Ada dibaca enggak? Atau dilewatin aja? Ilmu yang langka itu. Nah, jadi kalau setiap waktu berarti dia itu adalah ba'diyah, setiap waktu sebelum qabliyah, sebelum dia itu ba'diyah. Nah, bagaimana dengan rawatibnya tuh? Bagaimana dengan rawatibnya? Rawatibnya itu bagaimana? Yang sekarang orang salah memahami ini. Yang banyak memahami. Dia mengamalkan bagus, tapi seluruhnya dikatakan itu adalah daripada amalan-amalan yang sesuai ini. Nah, kan ada juga yang sholat yang tidak ada, yang mengiringi waktu tapi tidak ada. Seperti sholat sunat subuh kan? Ada kan? Nah, tidak semuanya seperti yang saya sampaikan. Ada juga dia itu sholat yang mana dia asar waktu tapi sesudahnya tak ada. Tidak semuanya. Nah, disinilah daripada letak perbedaannya. Dah, ini kita akan temukan. Temukan. Rawatib yang tadi ini bahasa Arabnya adalah rawa apa? Hafal ya? Rawatibu. Rawatibu ini adalah rotaba, jamak daripada rotaba. Artinya rotaba ini sesuatu yang tersusun rapi. Sesuatu yang tersusun. Ini banyak orang yang tanya tapi masih juga belum yang didapatinnya, belum puasnya. Tersusun rapi. Sesuatu yang tersusun rapi, atau dengan kata kita tertib. Ayo tertib semua. Nah, itu bahasa kita tertib. Kalimat yang lengkapnya adalah sesuatu yang tersusun rapi.
sini adalah kita buatkan sesuatu yang tersusun rapi, maka itu disebut dengan yaitu rawatib. Bagi siapa saja yang mengerjakan daripada salat sunat rawatib ini, maka yaitu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibangunkan rumah di surga. Dibangunkan rumah di surga. Spesial baginya. Spesial, khusus. Nama rumahnya rumah rawatib. Nanti di surga dibangunkan untuk dia, yaitu daripada rumah yang khusus baginya nih. Siapa saja mengerjakan salat sunat rawatibnya nih. Nah, label namanya itu adalah rawatib. Rumah rawatib. Ini bagi siapa? Itu bagi orang yang melakukannya. Nah, salat sunat rawatib ini ada di hadis, yaitu di hadis daripada Ummu Habibah. Habibah, istri Nabi. Nah, dia istri Nabi. Kalimat hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beliau, ya, istri Nabi, man shalla ithnata asyara, man shalla ithnata asyara bunya baitan lahunna fil jannah. Barang siapa salat 12 rakaat, niscaya dibangunkan rumah baginya di rumah. Dibangunkan rumah spesialnya bagi mereka itu di dalam surga. Maka mendengar ini Ummu Habibah langsung tidak pernah meninggalkannya. Ummu Habibah istri Nabi langsung tidak pernah meninggalkan mendengar perkataan itu Nabi. Ya. Nah, ini 12 rakaat. Nah, sekarang yang selama ini yang dipahamkan atau dilakukan, kira-kira ada enggak 12? Ayo kita cek coba yang selama ini. Subuh berapa? Nah, subuh sebelum 2. Terus zuhur sebelum 2 selama ini. Nah, sebelum 2, sesudah 2. Terus asar. Terus sebelum 2. Ini tidak ada. Maghrib sebelum 2. Sesudah maghrib sebelum enggak ada, tapi banyak yang kerjakan. Ba'da setelah ini kan ceritanya setelah ba'da azan. Ba'da azan ada enggak kita? Nah, berarti hitunglah. Ini kan dilakukan ba'diyah sebelum 2. Kalau tahiyatul masjid itu orang baru masuk masjid, bukan setelah azan. Ini artinya dia itu mengerjakan salat sunat rawatibnya ba'da azan. Terus 2. Sesudahnya 2. Sesudah 2. Isya sebelum ada berapa? 2. Sesudah 2. Berapa itu? 2, 6. Terus 8. Terus 10. 16 malah. 16 kan? Nah, di sini kemana dia? Jadi tidak semuanya. Maka kita harus bedakan mana qobliyah, mana ba'diyah, mana dia itu rawatib. Yang dimasukkan surga yang khusus itu rawatib, bukan qobliyah, bukan dia ba'diyah. Jadi kita harus tahu bedakan. Artinya itu bukan dia itu artinya tidak berbeda. Dari hadis di sini, maka dijelaskanlah oleh daripada hadis Ibnu Umar. Tahu dia mengatakan apa? Man shalla qabla zuhri 4. Barang siapa yang mengerjakan salat zuhur 4 rakaat
Kalau sunatnya 4 rakaat yaitu qabla, sebelum. Sudah? Sesudahnya 2. Kemudian sebelum zuhur, qabla al-asr. Ini sebelum apa nih? Zuhur tadi ya. Zuhur. Ini nanti diterapikan sebelum zuhur, qabla arba'an ba'da itsnain, rakaatain, 2 rakaat. 4 rakaat sesudah daripada 2 rakaat. Ini ada berapa? 6. Kemudian dia kerjakan lagi yaitu daripada salatnya ini yaitu sebelum apa? Maghrib. Daripada sesudah maghrib. Maghrib yaitu 2. Sesudah maghrib 2 rakaat. Sesudah maghrib 2 rakaat. Udah berapa? 8. Sesudah maghrib. Kemudian dia kerjakan itu daripada sesudah isya 2 rakaat. Udah berapa? 10. Kemudian daripada sebelum subuh 2 rakaat. Udah berapa? 12. Maka siapa saja mengerjakan 12 ini, maka ini tidak dapatnya. Ini namanya rawatib. 12 ini rawatib. Ya, mengambil daripada Ummu Habibah, istri Nabi. Nah, di dalam 12 ini, dalam 12 rakaat ini yaitu adalah namanya dalam 12 rakaat yang sunnah itu ada namanya yaitu qabliyah. Ada namanya ba'diyah baru. Dalam lingkaran dua salat ini, maka yaitu disebut dia sebelum qabla. Kalau dia zuhur, qabla zuhri. Sudah. Ini mudhaf qabla zuhri. Dalam ilmu nahwu ini namanya mudhaf, ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Bila dihilangkan daripada waktunya, maka menjadilah sifatnya ditambahkan daripada yaitu qabliyah, ya dan ta marbuthah. Qabliyah. Nah, ini sifatnya. Jadi ganti daripada zuhur ini huruf ya sama ta. Qabliyah. Sudah? Ini namanya qabliyah. Begitu juga di dalam 12 itu ada namanya yaitu ba'diyah. Ba'da zuhri. Misalnya, ba'da zuhri. Maka sifatnya itu disebut dengan ba'diyah. Dari mana datang ba'diyahnya? Dihilangkan daripada zuhur. Ini kaidahnya. Selamat tahu. Jadi beda. Dalam 12 rakaat itu ada menerima bagi dia. Kenapa? Inilah yang salat yang mengiringi di salat yang disebut di sini qabliyah, ba'diyah. Nah, salat ini ba'diyah, ini di salat disebut dengan mengiringi. Ya, mengiringi salat fard. Kita tahan, berarti salat rawatib berarti 12. Itu dia. Ya. Nah, ini qabliyah dan ba'diyah ini mengiringi. Nah, mengiringi. Dalam salat dia itu ba'diyah mengiringi, dalam salat dia itu mengiringi amalan-amalannya. Amalannya qabliyah, ba'diyah ini terbagi. Dalam salat ini, dalam qabliyah ini adalah salat yang ada yang mendekatinya dan ada juga salat yang jauh. Namanya disebut dengan yaitu salat mutlak. Ya. Dalam qabliyah ini adalah salat mutlak. Hukum salat mutlak ini dia boleh dikerjakan kapan aja, boleh aja.
Ada kalanya dia salat qobliyah dan ba'diyah ini, salat ini dia mengiringin waktu fardu. Ada juga dia itu jauh dari waktu, jauh. Paham nih? Oke. Ketika qobliyah dia melakukan, ba'diyah dia melakukan, ada tidak yang disebut? Dia bukan daripada yaitu rawatib, tapi dia mutlak. Apa dia? Ini terbagi dua. Pertama, yaitu disebutkan dia itu salat mutlak yang mengiringi salat fardu. Apa dia? Asar. Asar itu disebut dengan qobliyah. Nah, asar disebut dengan qobliyah. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Qobliyahnya berapa? 2 atau 4? Adis semalam gimana? 4. Apa bunyinya? Apa dicatat? Rahimallahu imra'an, merahmat oleh Allah Ta'ala seseorang yang melakukan melakukan apa dia? Rahimallah, ada 4 rakaat. Allah merahmatkan kepada seorang yang melakukan yaitu salat sunat qobliyah asar 4. Berarti 4. Ini qobliyah ya. Qobliyah asri. Qobliyah asri 4. Pelan-pelan. Berarti yang qobliyah asar itu disebut dengan mutlak. Bukan disebutnya dengan nama. Jadi sini bedakan, maksudnya kita bedakan, bukan berarti nyalahkan, bukan. Sudah? Kemudian yang mutlak apa lagi? Yang mutlak selain asar apa lagi? Maghrib. Qobla, ini setelah adzan ya, maghrib. Berapa rakaat? 2. Maka ini disebut dia dengan mutlak. Kemudian apa lagi dia? Setelah ini? Isya. Qobla Isya. Qobla Isya. Berapa rakaat? 2. Ini namanya bukan rawatib, tapi namanya adalah yaitu namanya salat sunat boleh dikerjakan, boleh enggak? Karena dalam hadis Nabi mengatakan apa? Sallu qabla al-maghrib liman sya'a wa la tattakhidhu sunnatan. Kamu kerjakan aja lah, enggak apa-apa, kerjakan olehmu sebelum daripada maghrib, tapi jangan biasakan. Artinya itu adalah perkara salat sunatnya itu ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Nah, di sini kita bedakan. Tapi kalau orang mengerjakan jangan dilarang. Ya dilarang. Karena dia itu adalah mutlak. Ini salat-salat yang mutlak yang mengiringi waktu, tapi dia bukan bagian daripada orang yang mengerjakan rawatib. Dia mendapatkan bangunan surga bangunan rumah di surga. Ini ya, ini permasalahannya. Nah, kita permasalahan ini bedakan. Nah, ada juga namanya salat sunat, yaitu mengiringi waktu yang ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah, tapi dia enggak dekat dengan waktu wajib, tapi jauh. Apa dia? Salat tahajud. Ya kan? Salat di depan makam Ibrahim. Nah, salat sunat duha, salat yang duha, isyraq dan sebagainya. Itu dia salat sunat mutlak juga, tapi dia tidak dekat dengan waktu. Dari sini kita bisa untuk mendapatkannya bahwasannya yang disebut daripada rawatib itu tadi adalah 4. Kita ulang lagi ya. Rawatib 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, yaitu kemudian daripada setelah 2 setelah ba'diyah maghrib, kemudian yaitu 2 setelah isya, kemudian 2 sebelum subuh. Nah, ini berjumlah menjadi 12 rakaat. Maka fadilahnya dia mendapatkan yaitu baitan fil jannah. Jadi bisa bedakan aja. Niatnya sama. Niatnya itu adalah seperti kita melakukan qobliyahnya, sama niatnya. Salli
Usalli sunnatan ataini ya. Misalnya apa dia? Raka'ataini zuhri kan? Raka'ataini sunnatan zuhri. Misalnya zuhur ya. Zuhur. Atau dia zuhur. Nah, dia kan zuhur kan. Zuhri. Ya. Mau dia 2 rakaat berarti 2 rakaat dulu. 2 salam. Baru dia qobliyatan. Yang biasanya kan di sini usolli qobliyatan. Nah, ini biasanya. Ini jangan lagi. Kan sudah dibilang ini kan sifat ini mengganti daripada zuhur ini. Jadi di sini dia seolah-olah berarti sebelumnya mana? Sebelumnya zuhur. Mustaqbala qiblati lillahi ta'ala. Jadi qobliyahnya ke belakang bukan ke depan. Ya, dalam kaidah nahwunya itu qobliyah ya dan ta menggantikan dia. Ini perbedaan antara salat sunat yaitu qobliyah, ba'diyah dan rawatib. Siapa yang mengerjakan dia 12. Yang kita ambil ini daripada rawatib itu 12. Yang lainnya boleh itu mutlak. Jenis salatnya mutlak. Nah, sekarang kita ulang. 4 rakaat sebelum zuhur itu jenisnya salat apa? Nah, setelah daripada zuhur 4 rakaat sebelum asar jenis salatnya apa? Mutlak. 2 rakaat sebelum isya jenisnya apa? Mutlak. 2 rakaat setelah maghrib jenisnya rawatib. 2 rakaat sebelum isya jenisnya 2 rakaat setelah daripada isya 2 rakaat sebelum subuh 2 rakaat sesudah subuh enggak ada. Jangan ditambah-tambah lah. Paham kan? Jelas kan? Jadi dan salat sunat itu ada yang muakkad dikuatkan, dikukuhkan dan ada yang tidak dikukuhkan. Kenapa dia tidak salat? Mungkin dia mengambil 12 rakaat aja. Dia mau bangun surga, rumah, udah dispesialkan. Nah, yang jadinya ini pemahaman, ayo kita salat sunat qobliyah semua, kita akan mau. Salah, artinya jangan nyampaikan semua. Ada kalanya dia itu rawatib, ada kalanya dia itu ba'diyah dan qobliyah. Tapi letak rawatib itu yang mana? Kita pemahaman bahwasanya rawatib itu semua waktu itulah rawatib. Betul enggak? Betul enggak? Setiap waktu subuh, asar, maghrib itu rawatib. Bukan, itu hadisnya. Ummu Habibah itu kan istri Nabi. Semenjak Nabi mengatakan demikian, langsung saya tidak akan pernah tinggalkan. Setidaknya siapapun yang melakukan konsisten sampai matinya, atau dia itu setidaknya pernahlah dia melakukan 12 rakaat. Setidaknya kan adalah rumah nanti, walaupun rumahnya itu seperti kan sarang burung jadilah. Yang penting ada rumah di sana. Kalau dia sering-sering melakukan nggak pernah tinggal, rumahnya mewah tuh di surga. Rumahnya mewah. Setidaknya pernah selama hidup atau dia sampai matinya. Tapi Ummu Habibah sampai mati saya tidak pernah meninggalkan salat sunat rawatib itu yang 12. Tapi bukan berarti salat sunat qobliyah ba'diyah. Itu semua qobliyah ba'diyah, tapi jenisnya itu berbeda. Kalau mutlak itu kapan aja kan? Boleh dia. Mutlak itu boleh, kapan aja. Ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, ini yang kita ketemu di salat qobliyah asar. Jadi kalau asar, kalau misalnya ada orang yang mau qomat dalam satu masjid, kenapa enggak aja? Oh, mungkin masjid itu dia mau mengatakan dengan mutlak, enggak apa-apa. Boleh kerjakan, boleh tidak. Boleh tidak, karena dia mutlak. Karena dia bukan rawatib nih. Ada satu masjid. Ada juga satu masjid yang ba'da maghrib setelah azan, dia itu qomat. Tapi jangan iqomat dulu. Kasih kesempatan doa dulu ba'da azan maghrib. Ada satu masjid yang cepat. Begitu azan maghrib langsung qomat. Ya kan? Dia tidak sholat sunat. Enggak apa-apa. Dia itu mengakui bahwasannya itu mutlak. Dan mutlak. Tetap. Kenapa dikatakan maghrib itu langsung dia iqamat? Karena waktu maghrib dengan waktunya itu singkat. Setelah itu berdekatan lagi dengan isya. Berdekatan isya. Belum lagi yang datang terlambat sholat lagi, nunggu lagi. Habislah keutamaan fadilah kita itu daripada salat maghrib. Makanya yaitu salat maghrib itu tidak lama. Setidaknya adalah doa saja. Kalau dilakukan, ada orang yang melakukan, nggak apa-apa, jangan dilarang. Dia untuk amalan biar nambahan aja. Tapi dia bukan
rawatib itu tadi. Paham ya? Oke, insyaallah. Nah, bila sudah kita pahamkan ini, barulah kita nak masuk amalan-amalan apa berikutnya. Amalan-amalan yang dilakukan yang menjelang daripada maghrib. Sampai sini, ini paham nggak? Ada yang masih ragu lagi nggak? Yang ibu-ibu ada masih ragu? Para sekian masih ragu? Cocok atau tak cocok nih? Cocok. Yang selama ini dikerjakan cocok tidak? Enggak cocok ya? Zuhur 2. Faedah mengerjakan salat zuhur 2 apa? Sunnah. Tapi kalau 4 ada faedahnya enggak? Ada faedahnya kalau 4? Ada enggak faedah qabliyah zuhur 4? Ada enggak? Man hafidha, barang siapa yang mengerjakannya, memeliharakan yang rakaat, maka Allah akan apa dia? Bebaskan tubuhnya daripada neraka, dan Allah ampunkan dia itu dari segala dosanya dari pagi itu sampai malam. Kalau dia 4. Seperti memerdekakan Bani Ismail, ya kan? Dalam kitab Ismail kemarin kan, itu ada keutamaan. Tapi kalau dua ada keutamaannya. Keutamaannya apa? Mengerjakan sholat sunat aja. Tapi dia itu boleh. Dia boleh. Nah, jadi bila ada keutamaan lebih, kerjakan aja keutamaan lebih. Oh, saya mengerjakan sholat rawatib aja lah yang 12 itu. Boleh, nggak apa-apa. Kan masing-masing. Ini kan amalan-amalan dia. Nah, rawatib ini bukan yang ini ya. Bukan yang mutlak ini ya. Bukan mutlak. Rawatib ini adalah menambal sholat-sholat kita yang kurang dari itu. Yang kurang, misalnya lupa atau mungkin lalai hati kita berzikir. Maka dengan rawatib inilah yang menambalnya. Seperti sholat rukun yang tinggal itu sujud sahwi. Tapi kalau sholat yang kita lalai, begitu sebelum takbir cari-cari benda enggak tuh, begitu takbir, oh HP tinggal di bawah situ rupanya. Udah takbir baru teringat semua. Nah, ditambahlah dengan 12 ini. Tapi yang ini tidak, ini mutlak ini, enggak ada tambalan apa-apa. Cuma dikerjakan boleh, dikerjakan dia boleh. Oke, paham nih? Sudah? Oke. Nah, jadi udah satu papan tulis ini. Nah, ini belum tulis hadisnya aja. Tadi sudah tahu. Kalau kita tuliskan satu hadis daripada qabla asar, udah kan semalam kan? Asar udah hadisnya. Ba'da maghrib, sallu qabla al-asri, sallu qabla al-maghrib rak'ataini wa la tattakhidhu sunnatan. Salatlah kamu itu sebelum maghrib, salat 2 rakaat. Nabi anjurkan, tapi wala tattakhidhu sunnatan. Jangan dibiasakan, gitu maksudnya. Jangan dibiasakan. Kalau kerjakan aja. Nanti dikhawatirkan itu menjadi dikuatkan jadinya. Sunnat dikuatkan. Ulama menilai hadis itu tadi, bahwasanya hadis itu adalah nilai apa? Berarti dia ghairu muakkadah. Ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkadah. Tapi kalau udah menjadi tradisi dalam satu masjid, itu legalnya silahkan saja, enggak apa-apa. Tapi jangan ngambek ketika itu ada orang qomat, dia baru takbir, Allahu Akbar. Oh, cepat kali qomatnya. Jangan ngambek, itu mutlak itu. Oke.